Anak tumbal. Langit malam itu tampak muram, diselimuti awan kelabu yang menggantung rendah seolah menahan sesuatu yang berat. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, terdengar sayup-sayup suara tangis bayi dari rumah paling ujung yang berdiri di tepi hutan lebat. Rumah tua itu milik seorang perempuan renta bernama Mbah Sarti, yang dikenal penduduk sebagai dukun tua dengan ilmu yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Orang-orang hanya berbisik saat membicarakannya, dan selalu menutup pintu rapat-rapat setiap kali suara tangis itu terdengar, seolah tahu bahwa tangisan itu bukan berasal dari bayi biasa. Malam itu, angin bertiup kencang, menggoyang dahan pohon dan membawa bau anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah, Mbah Sarti duduk bersila di depan tungku, menatap nyala api dengan mata kosong. Sementara di balik tirai lusuh, suara tangis itu terus menggema di seluruh sudut ruangan. Laras, seorang gadis berusia 17 tahun, baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun tinggal di kota bersama bibinya. Ia datang untuk menghadiri pemakaman ayahnya yang meninggal mendadak dalam kecelakaan aneh, jatuh dari tebing saat pulang dari ladang. Namun ada sesuatu yang janggal dengan kematian ayahnya. Wajahnya saat ditemukan begitu pucat dan tubuhnya membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Laras yang sejak kecil selalu merasa dijauhkan dari sesuatu oleh keluarganya, mulai merasa ada rahasia besar yang disembunyikan darinya. Apalagi setelah malam pertamanya di rumah tua peninggalan orang tuanya, ia bermimpi aneh. Seorang anak kecil bermata hitam pekat merangkak ke arahnya dan membisikkan, "Kamu anak yang dipilih. Laras, kamu yang terakhir." Ia terbangun dengan tubuh menggigil dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Esok paginya, Laras mencoba menanyakan mimpi itu kepada Maktini, tetangga tua yang dikenal dekat dengan almarhum ayahnya. Wajah Maktini langsung berubah tegang. Ia menggenggam tangan Laras erat dan memaksa gadis itu berjanji untuk tidak keluar rumah saat malam tiba. "Kamu jangan ikut campur urusan orang tua zaman dulu, nak," katanya, "karena kalau kamu tahu semuanya, tidak akan ada jalan kembali." Tapi Laras tidak bisa begitu saja diam. Ia merasa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Ia mulai menggali cerita lama, membuka laji-laji tua, membaca surat-surat usang, dan menemukan sesuatu yang mengguncang hatinya. Sebuah foto bayi dengan nama Larasati tertulis di belakangnya, diikuti kalimat, "Anak keempat, pengganti anak tumbal ketiga yang gagal." Tangan Laras gemetar saat membacanya. Ia hanya tahu dirinya anak tunggal. Tapi kalimat itu seolah mengatakan bahwa ada 3 anak sebelumnya, dan mereka telah dikorbankan. Semakin dalam ia menyelami masa lalu keluarganya, semakin banyak keganjilan yang terkuak. Ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Namun dari catatan bidan desa yang berhasil ia temukan, ternyata ibunya pernah melahirkan anak sebelumnya, tapi tidak pernah disebutkan dalam catatan keluarga. Laras kemudian menemui seorang kakek tua di pinggir desa, Pak Likharto, saudara jauh ayahnya, yang awalnya enggan bicara, namun akhirnya membuka suara setelah Laras menunjukkan foto itu. "Ayahmu membuat perjanjian dengan lelembut penunggu hutan itu," katanya pelan, "agar ladangnya subur, agar hidupnya sejahtera. Tapi sebagai imbalan, ia harus menyerahkan 1 anaknya setiap 7 tahun. Laras terpaku, napasnya tercekat. "Kau adalah anak tumbal terakhir. Tapi ibumu mencoba menghentikan semuanya. Ia menyembunyikanmu ke kota sebelum waktu 7 tahun itu datang. Tapi kini kau sudah kembali, dan mereka tahu kau ada di sini." Malam itu, Laras tak bisa tidur. Ia hanya bisa duduk menatap dinding kamar sambil memegang foto bayi itu. Di luar, angin kembali bertiup kencang, membawa bisikan yang menggema di telinganya. "Laras, waktumu sudah habis." Dengan tubuh gemetar, ia turun ke dapur untuk mengambil air minum. Namun mendadak seluruh lampu padam. Kegelapan menelan seisi rumah. Saat ia menyalakan senter di ponselnya, bayangan anak kecil itu kembali muncul di ujung lorong. Kini, matanya bukan hanya hitam,
tapi meneteskan darah. Anak itu melangkah pelan, mendekati Laras dengan suara rengekan memilukan, "Aku diambil, dan kamu akan menyusul." Dalam panik, Laras berlari keluar rumah dan mendapati desa sepi. Lebih sunyi dari biasanya, seperti ditelan kabut tebal yang tak pernah ada sebelumnya. Laras berlari tanpa arah, membelah kabut pekat yang seolah hidup dan menyesatkan jalannya. Hutan di ujung desa memanggilnya, seperti ada kekuatan yang menarik langkahnya ke sana. Pepohonan menjulang gelap, ranting-rantingnya melambai seperti tangan-tangan tak kasat mata yang menanti mangsanya. Tapi entah mengapa, Laras merasa harus terus melangkah. Nafasnya memburu, tubuhnya menggigil, namun suara-suara dalam kepalanya memandu. Bisikan yang samar tapi tegas, menyuruhnya menemukan asal mula kutukan ini. Ketika ia akhirnya sampai di tengah hutan, Laras mendapati sebuah batu besar berbentuk aneh, hampir menyerupai altar. Di atasnya tergurat nama-nama yang sudah pudar oleh waktu. Namun ada satu nama yang terlihat paling baru, tertulis dengan darah kering, Larasati. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar pelan, dan dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan anak kecil dengan tubuh kurus dan mata kosong. Mereka melingkarinya, menatap dengan ekspresi yang bukan amarah, melainkan kesedihan yang menusuk. "Kami, dulu seperti kamu," kata salah satu dari mereka, suaranya serak seperti debu. "Kami tidak ingin mati, tapi orang tua kami menyerahkan kami demi keserakahan." Laras menatap mereka dengan air mata berlinang. Ada luka yang dalam di balik wajah-wajah polos itu. Mereka bukan roh jahat, mereka korban. Dan sekarang, dia akan menjadi korban berikutnya. Tapi kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Laras menggenggam liontin ibunya yang selalu ia pakai, meremasnya sekuat tenaga, dan berteriak, "Aku tidak akan jadi tumbal kalian. Kutukan ini harus berhenti." Dari balik kabut, sosok tinggi menjulang muncul. Wujudnya seperti bayangan hitam dengan mata merah membara. Lelembut penunggu hutan, makhluk yang menerima tumbal dan mengikat keluarga Laras dalam perjanjian berdarah. Ia berbicara dalam suara berlapis, menggema dan menyakitkan di telinga. Janji telah dibuat. Darah harus dibayar dengan darah. Laras berdiri gemetar, tapi di dalam hatinya ada bara kecil yang menyala. Ia mengangkat liontin ibunya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba, cahaya keemasan menyemburat dari dalamnya. Lelembut itu menjerit, mundur perlahan, sementara roh-roh anak-anak mengangkat tangan mereka ke langit, seolah menerima kekuatan dari cahaya itu. Suara tangis mereka berubah menjadi nyanyian lirih, dan satu persatu, tubuh mereka menghilang dalam cahaya. Lelembut itu berteriak marah, mencoba menyerang, tapi Laras memejamkan mata dan berbisik dalam hati, memanggil ibunya. "Bunda, lindungi aku, hentikan ini semua." Seketika, hembusan angin besar datang menerjang hutan, memadamkan semua suara. Cahaya dari liontin makin menyilaukan, dan dalam kilatan terakhir, Laras merasakan tubuhnya terlempar. Ia terbangun di depan rumahnya, dengan pagi yang mulai merekah dan embun menetes di dedaunan. Udara terasa bersih, seolah malam mengerikan itu tak pernah terjadi. Tapi ia tahu, semuanya nyata. Dan kini, kutukan itu telah berakhir. Beberapa minggu kemudian, Laras memutuskan tinggal di desa untuk merawat rumah peninggalan keluarganya. Banyak yang bertanya tentang malam saat ia menghilang, tapi ia hanya menjawab dengan senyum kecil. Di hatinya, ia tahu bahwa kutukan yang telah menghantui keluarganya selama puluhan tahun sudah musnah. Namun, tiap kali malam tiba dan angin mulai berhembus dari arah hutan, Laras masih bisa mendengar suara nyanyian lirih anak-anak. Bukan jeritan, tapi lagu perpisahan. Sebuah nyanyian dari roh-roh yang akhirnya bebas. Berkat seorang anak yang menolak menjadi tumbal. Beberapa bulan setelah peristiwa malam kutukan itu berakhir, Laras mulai merasa hidupnya perlahan normal kembali. Namun kedamaian yang ia rasakan tak bertahan lama. Suatu pagi, ia menemukan sebuah kotak kayu tua terkubur di belakang rumah, tepat di bawah pohon jambu yang sudah mati.
Kotak itu terikat dengan tali ijuk dan bertuliskan aksara Jawa kuno. Saat dibuka, di dalamnya ada kumpulan jimat, boneka dari jerami, serta buku lusuh berisi catatan tangan ayahnya. Setiap lembarannya mengisahkan tentang proses perjanjian dengan lembut hutan, lengkap dengan tanggal dan nama-nama anak yang dijadikan tumbal. Di halaman terakhir, tertulis, jika tumbal terakhir menolak, maka kutukan akan berpindah ke darah keturunan terdekat. Laras menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia sadar kutukan belum benar-benar usai, hanya berpindah arah. Sejak malam itu, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Dinding kamar sering berdarah setiap tengah malam, dan jendela terbuka sendiri meski telah dikunci. Suatu malam, Laras melihat bayangan perempuan berdiri di tengah ruang tamu, berwajah pucat dengan mata hitam pekat dan tubuh yang menggigil seperti disiksa rasa sakit berkepanjangan. Ketika Laras mencoba mendekat, perempuan itu hanya berkata lirih, "Bukan kamu, tapi adikmu." Laras membeku. Ia tidak pernah tahu ia punya adik. Penuh kecemasan, Laras kembali ke kota dan mencari bibinya. Setelah didesak, sang bibi akhirnya mengaku bahwa setelah Laras disembunyikan, ibu mereka ternyata hamil lagi. Tapi anak itu, seorang bayi laki-laki, dibawa pergi oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan dari leluhur. Mereka menyebutnya bayi suci yang disiapkan jika kutukan kembali aktif. Kini Laras sadar, kutukan telah memilih darah baru. Adik yang selama ini ia tidak pernah tahu keberadaannya. Ia pun memulai pencarian gelap, melacak jejak-jejak kuno dan bekas desa tempat leluhurnya dulu berasal. Tempat semua perjanjian itu pertama kali dimulai. Laras tak tahu bahwa dalam perjalanannya, ia akan membuka lebih dari sekadar rahasia keluarga. Ia akan menghadapi para penjaga dunia gaib, makhluk-makhluk yang dulunya mengikat sumpah darah dengan para leluhur, dan menemukan bahwa dirinya bukan sekadar korban, melainkan bagian dari garis darah pembawa kekuatan terlarang. Ia harus membuat pilihan, menebus semua dosa leluhurnya, atau membiarkan adik yang belum pernah ia temui menjadi tumbal terakhir dan selamanya terperangkap dalam siklus kematian yang tak akan pernah berakhir. Laras memulai pencariannya dengan satu-satunya petunjuk yang ia punya. Nama sebuah tempat yang tertulis di buku catatan ayahnya, Sendang Kamulyan. Tempat itu dikenal sebagai desa yang sudah lama ditinggalkan, tersembunyi di balik perbukitan dan dipercaya sebagai lokasi asal leluhur pertama yang membuat perjanjian darah dengan makhluk gaib penjaga tanah. Laras menempuh perjalanan melewati jalan setapak berbatu dan hutan-hutan lebat, dibimbing hanya oleh peta kabur yang ia temukan di dalam kotak kayu. Di sepanjang perjalanan, ia sering merasa diawasi. Bayangan-bayangan di balik pohon, bisikan dari semak-semak, dan bau anyir darah menyusup tanpa alasan yang jelas. Setelah 2 hari perjalanan, Laras akhirnya sampai di Sendang Kamulyan. Desa itu sunyi, seperti beku oleh waktu. Rumah-rumah reyot berdiri rapuh, ditelan lumut dan akar. Tak ada satu manusia pun di sana. Namun, di tengah lapangan desa, berdiri sebuah bangunan kecil seperti pendopo, dan di dalamnya, Laras melihat sebuah altar batu dengan genangan air bening di tengahnya. Ketika ia mendekat dan menyentuh permukaan air itu, bayangan wajahnya berubah menjadi seorang anak laki-laki dengan mata yang sama seperti miliknya. Ia terkejut dan mundur, tapi suara dari balik pendopo memanggilnya, "Kau datang untuk mengambilnya kembali, bukan?" Seorang perempuan tua muncul dari kegelapan, rambutnya panjang terurai, wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam dan mengenali Laras seakan telah menunggunya selama ini. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Pia, penjaga Sendang Kamulyan. Ia menceritakan bahwa adik Laras, bernama Baskoro, telah tinggal di desa itu sejak bayi. Disiapkan untuk menjadi penjaga tumbal, seseorang yang ditanamkan roh pelindung dan disiapkan sebagai wadah jika makhluk gaib itu kembali menuntut darah. Namun ada yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Baskoro, kini berusia 10 tahun, mulai menunjukkan gejala tak wajar.
Ia bisa berbicara dalam bahasa yang tak pernah diajarkan, bangun tidur dengan darah di tangannya, dan mulai memanggil nama-nama roh anak-anak tumbal dari masa lalu. Mbah Piah memperingatkan, jika Laras tidak segera menyelamatkannya, roh-roh tersebut akan mengambil alih tubuh adiknya dan menjadikannya wadah abadi bagi sang lelembut. Laras meminta dipertemukan dengan adiknya. Namun saat ia melihat Baskoro untuk pertama kalinya, darahnya membeku. Anak itu sedang duduk di bawah pohon besar, menggambar wajah-wajah dengan darah di tanah. Ketika Laras memanggil namanya, Baskoro menoleh perlahan. Matanya merah, dan suaranya bukan suara anak kecil. "Kamu anak keempat," katanya pelan. "Dan aku penutupnya." Laras berusaha mendekat, namun tubuhnya terpental oleh kekuatan tak kasat mata. Mbah Piah berteriak agar Laras mundur. Kekuatan itu sudah tumbuh dalam dirinya. Dia tidak mengenali siapapun sekarang. Laras tahu satu-satunya jalan adalah membongkar perjanjian darah pertama, yang ditulis di lempeng batu dan tersembunyi di bawah sendang. Namun untuk melakukannya, ia harus menukar sesuatu. Jiwa, waktu, atau darahnya sendiri. Mbah Piah memperingatkan, siapapun yang membatalkan perjanjian akan menanggung kutukannya seumur hidup. Tapi Laras sudah memutuskan, jika harus mengorbankan dirinya agar Baskoro bebas, maka ia akan melakukannya. Karena ia bukan hanya anak tumbal, ia adalah penjaga terakhir dari generasi yang dikutuk. Hujan mulai turun saat Laras berdiri di tepi sendang, menatap permukaan air yang kini tampak hitam pekat seperti tinta. Suara dari dalam tanah bergema samar, seperti rintihan yang menunggu dibebaskan. Mbah Piah telah memperingatkannya sekali lagi. Jika ia membuka segel perjanjian leluhur, semua roh yang selama ini terikat dalam dunia bawah akan menyeruak naik. Mereka tidak semua ingin bebas. Sebagian telah menjadi bagian dari kekuatan kegelapan itu sendiri, menikmati penderitaan para keturunan yang dikorbankan. Namun Laras tetap nekat. Ia tak akan membiarkan adiknya menjadi wadah terakhir dari kutukan ini. Dengan belati pusaka warisan ibunya, yang ternyata terbuat dari pecahan batu sendang kuno, Laras menggores telapak tangannya dan meneteskan darah ke dalam air sendang. Seketika, tanah bergetar hebat. Udara menjadi berat, dan kabut hitam mulai merambat dari dasar sendang. Dari dalam kabut itu, muncul sosok-sosok bayangan dengan wajah anak-anak yang rusak. Tubuh mereka cacat karena ritual tumbal yang gagal. Mereka mengelilingi Laras, menjerit dalam suara serak. "Kenapa kau menghentikan? Kami di sini, karena tak ada yang memilih." Laras menggigil, tapi ia menatap mereka dengan air mata mengalir. "Kalian tidak dipilih," katanya pelan. "Kalian dikorbankan. Tapi aku di sini untuk mengakhiri semua ini." Salah satu roh, yang tampak lebih besar dan menyeramkan dari yang lain, maju ke depan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ardra, anak tumbal pertama. "Aku menerima takdirku dengan ikhlas," ujarnya. "Tapi setelahku, mereka mulai dijadikan alat." "Aku marah, Laras. Tapi jika kau ingin membebaskan semuanya, kau harus menggantikanku. Jadilah penutup." Laras terdiam. Ini bukan sekadar menghapus kutukan, ini tentang menanggung luka dan rasa sakit generasi yang telah dihancurkan oleh keserakahan leluhurnya. Tapi di kejauhan, ia melihat Baskoro, adiknya, menangis di bawah pohon, matanya kembali seperti anak biasa, seolah menunggu diselamatkan. Tanpa ragu, Laras menunduk dan menjawab, "Aku terima." Saat itu juga, sendang menyala dengan cahaya keemasan menyilaukan. Roh-roh tumbal menjerit dan ditarik menuju langit, satu persatu memudar dalam nyala yang damai. Tapi tubuh Laras mulai bergetar, kakinya tenggelam ke dalam air sendang yang kini berubah merah. Ia tidak merasa sakit, hanya berat. Seolah semua penderitaan, rasa takut, dan jeritan generasi terdahulu kini mengendap dalam darahnya. Mbah Piah berlari menghampiri, tapi tak bisa mendekat. Ia hanya bisa berdoa, menyaksikan tubuh Laras menjadi batu,
altar baru yang akan menandai berakhirnya perjanjian darah. Pagi harinya, desa kembali seperti semula. Kabut menghilang, suara-suara berhenti, dan Baskoro bangun dengan ingatan kosong tentang semua yang terjadi. Ia menangis mencari Laras, tapi yang ia temukan hanyalah batu besar di tengah sendang, dengan ukiran nama, Larasati, penjaga akhir. Mbah Pia memeluk Baskoro dan berbisik, "Kakakmu telah menyelamatkan kita semua, tapi bayaran dari kebaikan itu adalah keabadian dalam diam." Sejak hari itu, setiap malam 1 bulan penuh, sendang Kamulian memantulkan bayangan Laras tersenyum tenang di permukaannya, seolah menjaga agar darah tidak pernah lagi ditumpahkan demi keserakahan.